Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Kembali bersama saya Amita Priscilla dalam mata kuliah Pendidikan Agama Kristen Anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya yakin kita semua dalam keadaan sehat. Mahasiswa-mahasiswi yang saya banggakan, sebelum kita belajar hari ini, mari kita mengingat pelajaran minggu lalu tentang peluang-peluang dalam pendidikan agama Kristen. Apa saja peluangnya? Yaitu tentang pengembangan iman, tentang pemahaman Alkitab, tentang pengembangan karakter, tentang membangun hubungan dengan Tuhan, dan tentang pemahaman nilai-nilai Kristen. Materi yang akan kita pelajari hari ini adalah lanjutan dari materi minggu lalu. Hari ini kita akan belajar contoh implementasi pendidikan agama Kristen anak. Harapannya, mahasiswa mampu menerapkan pengetahuan dan keterampilan dalam implementasi pendidikan agama Kristen anak. Implementasi pendidikan agama Kristen anak adalah proses penerapan nilai-nilai Kristen dalam pendidikan anak-anak. Manfaat implementasi pendidikan agama Kristen itu ada 4. Yang pertama, mengembangkan iman yang kuat. Contohnya, anak itu berdoa, anak beribadah, anak membaca Alkitab. Kemudian yang kedua, mengembangkan karakter yang baik. Contohnya, anak itu memiliki empati, anak itu memiliki integritas, dan rasa tanggung jawab. Yang ketiga, meningkatkan keterampilan sosial. Contohnya, anak itu memiliki kemampuan membangun hubungan dan memiliki kemampuan untuk mengelola emosi. Yang keempat adalah toleransi keberagaman. Contohnya, anak menghormati perbedaan beragama dan anak menghargai keberagaman budaya. Contoh implementasi pendidikan agama Kristen anak ada 4. Yang pertama, cerita dan dongeng. Yang kedua, ibadah anak. Yang ketiga, aktivitas dan kreativitas. Yang keempat, permainan. Baik, hari ini kita akan membahas contoh implementasi pendidikan agama Kristen anak hanya 2 saja, yaitu yang pertama tentang cerita dan dongeng dan yang kedua tentang permainan. Saya akan membahas satu persatu mengenai 2 contoh ini. Kita lihat yang pertama adalah cerita dan dongeng. Cerita dan dongeng dapat digunakan untuk mengajarkan konsep agama Kristen kepada anak-anak dengan cara yang menarik dan mudah dipahami. Cerita dapat menginspirasi anak-anak untuk mengembangkan iman dan memperdalam hubungan mereka dengan Tuhan. Saya memberikan contoh metode cerita di sini. Yang pertama adalah cerita Alkitab. Kita bisa cerita tentang Nuh, Adam dan Hawa, Kain dan Habel. Kemudian metode cerita yang kedua adalah melalui ilustrasi. Seperti gambar yang saya tampilkan, ada ilustrasi telur busuk. Seandainya saya membuat telur dadar dengan 10 butir telur, ada 9-nya baik, 1-nya busuk, sudah mencemari semua adonan. Dan saya masak, terus saya sajikan, pasti tidak layak. Nah, demikian juga hidup kita, satu dosa saja sudah mencemari perbuatan baik kita dan membuat kita tidak layak di hadapan Allah yang sempurna. Nah, itu contoh cerita ilustrasi. Kemudian cerita dengan boneka. Ada panggung boneka untuk menarik minat anak mendengar dan akhirnya mereka juga senang dan cerita boleh disampaikan dengan baik kepada anak-anak. Kemudian metode cerita yang selanjutnya adalah cerita dengan drama. Bisa menggunakan drama apa saja, yang penting ada kaitannya dengan pendidikan agama Kristen. Seperti yang saya tampilkan ini adalah drama Kapal Penyelamat. Contoh implementasi pendidikan agama Kristen yang kedua adalah permainan. Permainan adalah kegiatan yang dirancang untuk memfasilitasi anak-anak dalam memahami konsep agama Kristen dengan cara yang menyenangkan dan interaktif. Permainan dapat membantu anak-anak mengembangkan keterampilan sosial, kognitif, dan emosional sambil mempelajari nilai-nilai Kristen. Contoh permainan yaitu kuis tebak gambar, menyusun ayat Alkitab, dan permainan tim seperti pada gambar yang sudah ada di video pembelajaran kita. Baiklah, saat ini saya akan menunjukkan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang sudah saya lakukan
khusus untuk contoh implementasi pendidikan agama Kristen anak melalui cerita dan dongeng dan melalui permainan. Mengandalkan Tuhan dulu, baru melakukan kehidupan sehari. Baiklah, sekarang kita sudah menyelesaikan pembelajaran mengenai contoh implementasi pendidikan agama Kristen. Saat ini, saya ingin mengajak kita bersama untuk mempraktekkan salah satu contoh implementasi pendidikan agama Kristen ini. Salah satunya adalah permainan. Lomba menulis ayat Amsal pasal 1 ayat 7. Silakan. Mahasiswa Sekolah Tinggi Teologi Katulistiwa Sintang. Selamat, kita telah menyelesaikan mata kuliah ini dengan baik. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua mahasiswa yang telah berpartisipasi aktif dalam setiap proses kegiatan pembelajaran ini. Sekarang, saya ingin meminta Anda semua untuk merefleksikan apa yang telah Anda pelajari selama mata kuliah ini. Dan jawaban refleksi ini akan dikumpulkan minggu depan. Pertanyaan yang pertama, apa yang paling Anda sukai dari mata kuliah ini? Yang kedua, apa yang paling Anda pelajari dari mata kuliah ini? Yang ketiga, bagaimana Anda akan menerapkan apa yang telah Anda pelajari dalam kehidupan sehari-hari? Yang keempat, apa yang masih Anda pelajari lebih lanjut? Kesimpulan, mata kuliah ini memberikan kita kesempatan untuk mempelajari dan memahami lebih dalam tentang pendidikan agama Kristen anak. Saya berharap bahwa apa yang telah kita pelajari akan bermanfaat bagi semua mahasiswa dan dalam kehidupan sehari-hari dan dalam pelayanan kepada anak-anak. Terima kasih, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.